Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Pagi tadi kita sudah ulas gamenya antara Alireza mengalahkan Carlsen. Sore ini kita isi game menarik lainnya kawan, dari permainannya Anies Giri versus Wesley So di game keempat mereka. Anies Giri dan Wesley So di match day pertama tadi malam sama-sama mengemas 2 kali kemenangan, 2 kali remis dan 1 kali kalah, menempatkan posisi mereka di posisi ke-6 dan ke-7 dengan perolehan poin yang sama. Dan kita langsung saja ke atas papan kawan, dan di sini Anies Giri bermain dengan putih mengawali permainan dengan pion E4. Dibalas dengan pion E5 oleh Wesley So, kuda putih F3, kuda hitam C6, gajah putih B5. Kita dapati pembukaan Ruy Lopez opening dan dibalas dengan pertahanan Berlin kuda F6. Dan di sini Anies Giri melanjutkan dengan langkah rokade pendek, menawarkan variasi terbuka untuk pukul pion E4 ini. Tantangan diterima, kuda pukul pion, selanjutnya beteng putih digeser ke E1 mengancam kuda. Kuda pun lompat ke D6. Langkah memproteksinya atau membackupnya dengan pion D5 ini kawan bukanlah pilihan terbaik bagi hitam. Langkah ini akan membuat posisi hitam akan semakin sulit. Putih akan melanjutkan dengan pion D3 setelah kuda lompat ke D6. Gajah hitam akan ke G5 dan selanjutnya akan mempersulit posisi hitam itu sendiri. Yang paling umum memang pada posisi ini adalah kuda lompat ke peta D6, bukan kembali ke peta F6. Jadi Wesley So menempatkan kudanya mundur ke D6, dia balas dengan langkah kuda putih pukul pion E5. Dan terlihat gajah di peta B5 ini bisa jadi sasaran empuk oleh kuda hitam. Tapi ini adalah jebakan dari putih kawan. Apabila langkah kuda hitam pukul gajah ini, selanjutnya kuda putih akan pukul kuda hitam C6 open skak. Dan posisi kuda putih ini menggarpu posisi menteri hitam, dan menteri hitam pun tidak akan selamat dari ancaman perwira putih ini kawan. Oleh karena itu pada posisi ini kalian sebaiknya jangan pukul gajah ini karena gajah ini sangat beracun. Dan di sini Wesley So melanjutkan pengembangan gajah E7, melanjutkan pengembangan untuk memblokade open skak dari beteng putih, juga mempersiapkan raja untuk segera rokade di langkah berikutnya. Anies Giri menarik mundur gajahnya ke F1. Kuda hitam pukul kuda putih E5, dipukul balik oleh beteng, selanjutnya hitam juga rokade. Sekarang pion D4. Membuka jalur-jalur pengembangan gajah dan dibalas dengan langkah gajah ke F6 mengancam beteng. Beteng mundur kembali ke E1, sekarang beteng hitam digeser ke E8. Menantang pertukaran beteng, tantangan ditolak. Anies Giri melanjutkan dengan pion C3. Memperkuat posisi pion D4-nya agar jika terjadi pertukaran beteng, maka pion ini sudah bisa di backup oleh pion satunya karena menteri putih akan pukul balik beteng hitam nanti. Di sini Wesley So langsung melanjutkan langkah pertukaran beteng, dipukul balik oleh menteri putih. Selanjutnya kuda hitam mundur ke E8. Kuda putih berkembang ke D2 dan pion D5 lanjut Wesley So. Dalam database kawan, diagram seperti ini masih sering dimainkan sampai langkah ke-13 ini. Dan langkah lanjutan berikutnya oleh putih selalu memainkan kuda lompat ke peta F3. Tapi di sini Anies Giri membuat perbedaan dengan langkah kuda ke peta B3, dan kita dapati diagram variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Dan selanjutnya Wesley So memainkan pion C6 memperkuat posisi pion pusatnya. Gajah putih berkembang ke F4, pion G6, menteri putih ke E3, memberikan petak bagi beteng untuk ditempatkan di peta E1, juga memberikan backup bagi gajah. Mungkin nanti disiap diadu di peta H6 jika gajah hitam ini turun ke G7 untuk Viacento. Dan di sini Wesley So melanjutkan langkah kuda G7. Beteng putih bergeser ke E1, gajah hitam berkembang ke F5 untuk membendung pergerakan gajah yang mungkin akan ditempatkan di peta D3 nanti. Dan Anies Giri melanjutkan langkah kuda ke C5, memberikan ancaman bagi pion B7. Pada posisi ini kawan, bisa saja hitam memainkan pion B6 untuk mengusir kuda. Setelah kuda mungkin bergeser ke D3, kuda hitam bisa melanjutkan ke E6 untuk mengancam gajah dan seterusnya.
Variasi ini bisa saja dilakukan oleh hitam dan permainan pun masih seimbang-seimbang saja. Tapi di game ini kawan, Wesley So memilih langkah menteri ke B6. Membackup pionnya juga memberikan ancaman bagi pion B2. Direspon oleh Anies Giri mendorong pionnya maju ke B4. Sekarang pion A5 ingin merusak struktur pion di sayap menteri ini, direspon dengan pion A3. Pion A pukul pion B4, lanjut Wesley So dipukul balik oleh pion. Selanjutnya pion H5, lanjut Wesley So. Mungkin memainkan pion H5 ini agar nantinya putih tidak memainkan pion H3 dan dilanjut dengan pion G4 untuk mengancam gajahnya. Oleh karena itu dia memainkan pion H5 ini. Tapi tetap saja Anies Giri bermain dengan pion H3 dan di sini Wesley So menggeser betengnya ke E8 memberikan ancaman bagi Menteri Putih. Menteri Putih bisa saja kawan bergeser ke peta D2 untuk menghindari ancaman dari beteng hitam ini, tapi tetap saja nantinya mungkin hitam akan tetap menukarkan beteng pukul beteng. Tapi Anies Giri tidak memindahkan menterinya untuk menghindari ancaman dari beteng. Dia pukul beteng E8 skak. Dipukul balik oleh kuda hitam, dipukul balik oleh beteng putih skak. Anies Giri menukarkan menterinya dengan beteng dan kuda hitam. Langkah ini adalah langkah terbaik bagi putih kawan menukarkan menterinya dengan dua perwira hitam ini. Selanjutnya, setelah raja bergeser ke peta G7, Anies Giri menempatkan gajahnya di B8. Posisi gajah yang sangat kuat untuk membatasi ruang gerak menteri hitam ini. Dan sekarang posisi menteri hitam sudah lumpuh, tidak bisa bergerak kemana-mana karena semua peta-peta pergerakan menteri hitam ini sudah di backup atau dikontrol oleh para perwira putih. Melihat posisi menterinya lumpuh di peta B6 ini kawan, Wesley So mengorbankan gajahnya pukul pion D4. Agar struktur pion ini rusak kawan, nantinya menteri bisa keluar dari jebakan dengan pukul pion B4 ini. Tentu pengorbanan harus diterima oleh putih, pion pukul gajah. Selanjutnya pion G5 oleh Wesley So untuk memberikan sedikit ruang bagi rajanya untuk bergerak. Dia tidak terburu-buru untuk pukul pion B4 ini. Di sini Anies Giri membalas dengan langkah gajah E5 skak. Raja ke G6. Menutupnya dengan pion di peta F6 tadi bisa jadi pilihan bagi hitam, tapi Wesley So lebih memilih menggeser rajanya ke peta G6 ini. Langsung dibalas dengan langkah beteng G8 skak. Raja ke H6 dan beteng digeser ke B8. Persiapan untuk pukul pion B7 ini untuk mengancam menteri, juga nanti akan pukul kembali pion yang ada di peta F7. Dan pada posisi ini di langkah ke-29, Wesley So menyerah. Waktu masih menyisakan 7 menit 54 detik bagi Wesley So. Anies Giri sisa 8 menit 40 detik, waktu yang cukup panjang apabila permainan tetap dilanjutkan. Tapi melihat komposisi bidak di atas papan, kayaknya tidak mungkin bagi hitam untuk melanjutkan permainan atau berharap remis atau menang pada atau komposisi seperti ini. Oleh karena itu, saat beteng bergeser ke peta B8 ini, Wesley So menyerah. Apabila permainan tetap dilanjutkan, masih cukup panjang kawan, saya akan lanjutkan beberapa langkah saja. Jika menteri pukul pion B4, selanjutnya beteng akan pukul pion B7. Koneksi antara kuda, pion, serta gajah ini cukup solid kawan. Untuk membendung pion hitam di peta pusat ini tidak bisa untuk maju segera promosi. Dan di langkah berikutnya setelah menteri bergeser mungkin ke E1, beteng putih bisa pukul pion di F7. Dan saya rasa dengan komposisi seperti ini tidak perlu dilanjutkan lagi kawan, sudah pasti putih akan menang. Kecuali putih ngantuk kawan. Oleh karena itu pada posisi seperti ini tadi, saat Anies Giri menggeser betengnya ke peta B8 ini, Wesley So pun menyerah. Sebuah permainan taktikal yang cukup ciamik kawan dari Anies Giri ini, yang biasanya jarang sekali dia melakukan pengorbanan-pengorbanan yang cukup taktikal. Tapi memang beberapa waktu ini kawan, Anies Giri merubah cara permainannya. Dia mencoba mengimprovisasi dengan bumbu-bumbu pengorbanan. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di sore ini. Tentu saja kita akan lanjut besok kawan untuk tetap mengulas partai-partai dari Chess Champion Tour seri ke-7 dengan Asian Rapid ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.